kisah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah kemusyrikan dan kekufuran masyarakat Mekah di zaman jahiliyah, lahirlah Nabi Muhammad di tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena saat itu ada raja bernama Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, bahkan sebelum dirinya dilahirkan. Karena ayahnya Abdullah meninggal ketika Nabi Muhammad berusia 7 bulan di kandungan Siti Aminah, ibunya. Nabi Muhammad disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Saat Nabi Muhammad berusia 5 tahun, ibu susuannya menyerahkan Nabi Muhammad kepada ibu kandungnya, Siti Aminah. Dan setahun kemudian, sang ibunda wafat, dan Muhammad pun diasuh oleh kakeknya tercinta bernama Abdul Muthalib. Selang 2 tahun, sang kakek pun meninggal, sehingga Muhammad kecil diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Saat berusia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikah dengan seorang perempuan terpandang yang berusia 40 tahun. Perempuan itu bernama Sayyidah Siti Khadijah. Sejak itu, Siti Khadijah selalu membantu dengan harta dan tenaganya untuk perjuangan sabilillah Nabi Allah Muhammad SAW, sehingga Nabi diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun. Bertubi-tubi halang rintang yang dihadapi oleh Rasul. Dia dihina, dicaci maki, dikatakan orang gila, diancam, dikejar-kejar, bahkan akan dihabisi oleh orang-orang kafir karena menyebarkan agama baru, yaitu agama Islam. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi pada awal kerasulannya. Rasulullah SAW menyeru untuk masuk Islam pada orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta sahabat-sahabat terdekatnya. Orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi disebut as-sabiqunal awalun, yaitu pemeluk agama Islam generasi awal. Dakwah secara terang-terangan dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah agar dakwah dilaksanakan secara terang-terangan. Nabi melakukannya dengan mengajak Bani Hashim menghadiri jamuan, yaitu jamuan makan bersama, dan mengajak mereka semua untuk masuk Islam agar terhindar dari neraka dan masuk dalam surga. Nabi Muhammad juga mengumpulkan penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di dekat Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Sofa. Di akhir masa hidupnya, pada tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada, yaitu haji terakhir bagi Nabi Muhammad SAW. Khutbahnya sangat menyayat hati, seperti orang yang berpamitan, membuat menangis semua yang mendengarkan. Dan Nabi pun wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah.
kaum muslimin mematuhi setiap gerakan, tindakan, dan gerak-gerik Nabi Muhammad SAW. Nabi sebagai suri tauladan terbaik yang sunnahnya menjadi panutan bagi umat seluruh alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita singkat tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, tentunya kalian sudah tahu kan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Beliau adalah Nabi rahmatil lil alamin, yaitu rahmat bagi semesta alam. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahanda Abdullah telah wafat ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan Ibu Aminah. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Mengapa ya dikatakan tahun gajah? Karena pada saat beliau lahir terdapat peristiwa di mana Raja Abraha membawa pasukan gajahnya untuk merobohkan Ka'bah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memusnahkan pasukan gajah tersebut dengan mengirimkan burung ababil yang membawa batu panas dari api neraka untuk dilemparkan ke pasukan gajah. Selain itu, peristiwa lain yang terjadi adalah suburnya daerah tempat tinggal Halimah. Halimah adalah wanita yang menyusui Rasulullah hingga berusia 2 tahun. Ibunda Rasulullah wafat ketika Rasulullah berusia 6 tahun. Lalu Rasulullah diasuh oleh kakeknya yang bernama Abu Munthalib. Tak lama mengasuh, kakek Rasulullah pun wafat ketika Rasulullah berusia 8 tahun. Lalu Rasulullah diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Bersama Abu Thalib, Rasulullah ikut mengembala dan berdagang. Ketika berdagang, Rasulullah terkenal akan kejujurannya, ketanggungjawabannya, kedisiplinannya, dan keramahannya. Oleh karena itu, Rasulullah mendapat gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Pada usia 25 tahun, Rasulullah meminang Siti Khadijah, yang mana pada saat itu Siti Khadijah berusia 40 tahun. Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Di awal kenabiannya, Rasulullah berdakwah secara bersembunyi-sembunyi. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman kepada Rasulullah agar Rasulullah berdakwah secara terbuka. Tahun ke-11 kenabian disebut juga tahun kesedihan, karena pada saat itu istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib telah wafat. Karena peristiwa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut Isra, dan yang Masjidil Aqsa ke langit ke-7 yang disebut Mi'raj. Di langit ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang akan dikerjakan Rasulullah dan umatnya. Rasulullah berdakwah selama kurang lebih 23 tahun. Setelah memperjuangkan agama Allah, akhirnya Rasulullah pun wafat pada usia kurang lebih 63 tahun. Tapi sebelum beliau wafat, Rasulullah sempat menjalankan ibadah haji terakhir bersama sahabat dan umatnya pada saat itu, yang terkenal dengan Haji Wada.
Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita Rasulullah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Fakan Maisti dari kelas 7L. Saya menceritakan perjalanan umat dari lahir hingga wafatnya. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal dan bertepatan ketika pasukan bergajah menyerang Ka'bah. Tujuan dari pasukan bergajah itu adalah menghancurkan Ka'bah untuk dijadikan gereja. Tetapi Allah menggagalkannya dengan mengirim pasukan burung ababil untuk menghancurkan pasukan gajah tersebut. Nabi Muhammad lahir sudah menjadi yatim dikarenakan ayah Muhammad yaitu Abdullah meninggal ketika Nabi Muhammad masih di dalam kandungan dan meninggal Abdullah di Madinah. Nabi Muhammad pun diasuh oleh ibunya bernama Aminah, dan di umur yang ke-6 tahun Nabi Muhammad kehilangan ibunya dan diasuh oleh kakaknya yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ialah seorang penjaga Ka'bah. Di umur ke-8 tahun Nabi Muhammad ditinggal kakeknya meninggal dan diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ialah seorang fakir namun suka bersedekah. Hidupnya tidak pernah kekurangan. Di umur yang ke-12 tahun Nabi Muhammad diajak berdagang ke Syam oleh Abu Thalib, dan di sana Abu Thalib bertemu dengan saudaranya yaitu Buhairah. Buhairah menceritakan bahwa Nabi Muhammad mempunyai keistimewaan, yaitu dia akan menjadi seorang rasul dan harus dijaga dengan baik-baik. Sekiranya juga Abu Thalib dan Nabi Muhammad pun pulang. Di umur yang ke-12 tahun Nabi Muhammad juga berdagang ke Syam lagi, tetapi tidak dengan Abu Thalib, melainkan dengan Maisarah, pembantu dari Siti Khadijah. Siti Khadijah ialah seorang saudagar kaya di kota Mekah. Selesai pulang dari Syam, Nabi Muhammad langsung menikah dengan Siti Khadijah. Pada saat itu Nabi Muhammad berumur 25 tahun dan Siti Khadijah berumur 40 tahun. Di umur 40 tahun Nabi Muhammad sedang mengiring di Gua Hira dan menerima wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-4 yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Selesai mendapat wahyu tersebut, Nabi Muhammad pulang dan menceritakan pada istrinya. Istrinya pun langsung percaya dan beriman. Dimulai dakwah secara sembunyi. Sekian lama dakwah secara sembunyi, akhirnya dilakukannya dakwah secara terang-terangan, pertama di Bukit Sofa. Pada saat itu dikumpulkan seluruh orang di Mekah dan diajak untuk beriman kepada Allah. Ada yang menolak, ada juga yang beriman. Nah, pada tahun ke-10 kenabiannya, Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yaitu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dengan menaiki buraq. Nabi Muhammad mulai sakit-sakitan dan meminta untuk dirawat di rumah Aisyah di Madinah. Tidak lama kemudian Nabi Muhammad pun meninggal, sedangkan Abu Bakar tidak dapat hadir pada waktu husnya nafas terakhir Nabi Muhammad. Dan Abu Bakar pun datang menangisi kepergian Nabi Muhammad. Semoga dari kita tadi kita dapat mendapatkan rahmat serta hidayah dari Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.